berwajib gitu ya. Atau anterin langsung ke orang yang ada di dalamnya, yang KTP-nya. Gitu ya. Itu nurani yang bermain. Ya. Pasti kamu nanya diri sendiri, ambil nggak ya? Wih, duitnya banyak, ada 300.000. Lumayan buat top up. Ya, kamu akan bertanya itu. Ada yang di sini pengalaman nemu dompet? Ada? Isinya banyak duitnya? Ada? Ada nggak? Pernah. Pernah ya? Terus ambil duitnya. Ambil duitnya? Wow. Berani sekali kamu, Nak. Terus dompetnya kemanain? Biasanya masa nemunya dalam bentuk duit aja. Oh, dalam bentuk Duit, duit aja. ya duitnya lo usah ambil. Lalu dikasih ke mama. Oh, langsung ngasih ke mama. Oke, ya. Nah, itu juga kalau misalnya ditimbang seperti itu, kita juga nggak tahu ya itu uang siapa dan harus dikemanakan. Gitu ya. Tapi Kalau sebelum itu kan kamu pasti nanya sama diri kamu sendiri, ambil nggak ya? Ya, buktinya apa? Anoki kan kasih ke mamahnya gitu, bukan dimakan sendiri misalnya buat jajan gitu ya. Nah itu kamu pasti ngobrol dengan hati nurani. Setiap orang punya, ya. Nah hati nurani ini tugasnya adalah membedakan benar dan salah, benar dan salah. Kalau nyuri itu salah ya, ini adalah kerjaan hati nurani, silaan. Ya karena kalau nyuri itu kan dari niat gitu ya. Oke? Nah, ada contoh positifnya guys dari norma moral. Ya. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan. Oke? Orang jujur itu lebih dihargai daripada orang yang hanya sekedar pintar. Gitu ya. Pak, maaf. Mungkin saya nggak bisa masuk karena baterai saya lemot. Misalnya gitu. Itu kalau misalnya betul ya jujur aja gitu ya. Daripada pakai banyak alasan gitu. Karena yang rugi kamu sendiri. Kalau misalnya dengan alasan males ikutan pelajaran Papri, udah Papri juga nggak tahu gue lagi ngapain. Nah kan ngomongnya gitu kan. Nah karena hal-hal kecil seperti itu ya nggak jujur dengan dirinya sendiri, apalagi sama orang lain gitu ya, nah, itu lebih sulit ya. Oke, nomor 2 adalah menghormati sesama manusia. Nah ya menghormati sesama manusia. Kalian satu dengan yang lain itu lebih baik untuk menghormati, saling menghormati. Oke. Jadi orang baik itu sulit guys. Kalau orang jadi orang jahat gampang. Ya. Nomor 3, membantu orang lain yang membutuhkan. Di sini ada pengecualian ya. Kalau di ulangan ya jangan dibantu gitu ya. Kalau misalnya yang lain gitu kayak di gambar itu ada anak tunanetra kemudian dia pengen nyebrang jalan ya kamu yang bantu gitu. Bukan saat ulangan kamu bantuin. Nah, itu mah bukan. Kan normanya gitu, Pak. Iya. Tapi kan ada pengecualian. Di momen-momen tertentu jangan dibantu gitu ya. Oke. Nomor 4, tidak mengganggu orang lain. Nah, ini tidak mengganggu orang lain dalam bentuk kamu telepon terus gitu ya. Terus ngechat yang nggak penting. Nah, itu mengganggu orang lain. Jangan ya. Oke. Contohnya norma kesusilaan adalah nyontek. Nyontek ya. Saya pernah ngegap anak lagi ulangan kemudian nyontek. Banyak ya. Dia dengan pakai isyarat yang tangan teh kalau 1 A, 2 B, 3 C, 4 D gitu ya. Seperti itu. Itu nyontek atau kerjasama juga bisa dalam ulangan. Kemudian berbohong kayak Pinocchio, ya nggak jujur, banyak ya. Oke. Nah, sanksi dari norma kesusilaan.
Sanksinya apa Pak kalau misalnya dilanggar? Nah ini satu, kamu malu, ya. Kemudian contohnya malu tuh gini, kamu tuh nemu dompet, kemudian dilihat sama orang, dompetnya dibuang, si uangnya diambil. Nah kalau orang lain pasti akan ngomong, ih diambil. Itu kan jadi buat kamu merasa malu ya. Kemudian dari malu itu timbullah menyesal. Kenapa ya gua ambil? Padahal mah udah aja biarin, balikin lagi ke orangnya. Nah, kemudian ada rasa bersalah. Iya ya, saya tuh bersalah ngambil uangnya, padahal mungkin orang itu butuh uangnya. Nah, itu bersalah. Norma kesusilaan. Gitu ya. Yang kedua adalah norma kesopanan, guys. Kamu mungkin pernah dengar tentang sopan dan santun. Nah, sopan santun itu beda ya jenisnya ya, karena sopan itu dari kata-kata. Selamat pagi Pak, kalau ngechat misalnya pengen ini, selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat malam. Saya mau mengirimkan tugas, nama saya adalah bla 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 gitu. Nah, itu kan sopan ya. Ah, si Pak Apri mah gila sopan. Ih, enggak, bagi saya mah saya hanya mengajarkan yang baik. Saya enggak gila dengan sopan kayak begitu, enggak. Ya, karena yang akan menilai adalah orang lain. Pak saya mah baik, ah nggak bisa. Yang menilai baik atau enggak itu bukan diri kamu sendiri, tapi orang lain yang akan ngejudge atau ngecap kamu seperti apa, gitu ya. Nah beda dengan santun. Kalau santun itu action, lebih ke sikapnya, ya. Sebelum masuk kamu ketok dulu pintu, permisi. Nah ya itu sopan santun, permisi. Saya mau cari Pak Apri, saya mau cari Pak Ardo, saya mau cari Bu Lastri. Ya, itu norma kesopanan. Oke. Hal-hal sekecil, sopanan itu halnya kecil karena dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan sopan dan tidak sopan boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke. Itu sopan santun. Ada yang bentuknya hanya perkataan, ada yang bentuknya perbuatan. Sopan dalam perkataan, baik dalam santun dalam perbuatan. Gitu ya? Mungkin kamu bisa bedain nantinya. Ya. Contohnya, nah mungkin ada nggak yang di sini kalau misalnya mau pergi ke sekolah masih salaman ke si papa, masih mama atau dicium pipi kiri, pipi kanannya ada? Ada Masih Pak, Pak sambil peluk Pak. Nah, itu adalah ciri-ciri. Kamu ciri-ciri sudah menerapkan norma kesopanan. Ya, orang karena di 10 perintah Allah kan ada bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, Hukum Taurat kelima. betul, itu adalah ayat Alkitab gitu ya, dia bilang hormatilah ayah ibumu supaya lanjut usiamu. Nah, gitu ya. Oke? Yang kedua adalah baik dalam bertutur kata. Ini ada yang masuk sama saya dibiarin, tapi kesian lah. Malah ini bukannya masuk malah update status. Oke, ini nih guys. Lihat di lingkaran-lingkaran yang kecil, ada tulisan yang semakin lama semakin redup atau semakin buram. Nah, semakin redup maka semakin sulit dikatakan. Nah, orang Indonesia berdasarkan survei psikologi gitu ya, orang Indonesia itu paling sulit untuk mengatakan maaf. Maaf, saya salah, Pak, maaf, saya keceplosan misalnya, kayak gitu. Itu gengsi, biasanya gengsi. Kemudian yang kedua adalah permisi. Itu yang paling sulit. Ya, tapi kita belajar. Nggak ada yang langsung berubah 360 derajat tuh nggak bisa. Tapi kita belajar dari hal-hal yang kecil. Permisi, Ibu, saya mau beli, nah itu ya, kalau kamu ke warung misalnya. Permisi, saya mau beli beng-beng atau coki-coki. Atau kalau orang Sunda mah punten. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga yang mulai kelihatan kata-katanya adalah terima kasih. Orang sulit banget mengatakan terima kasih. Ya, kalau saya ngirim file, oh didiemin saya.
Oh berarti yang diajarin percuma dong, gitu ya. Tapi ada juga kayak kelas 8 yang sekarang sampai hari ini, gitu ya. Kalau saya ngirim atau memberikan informasi, semuanya tuh ngerespon, terima kasih Pak, baik Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Semuanya merespon, gitu ya. Handphone di WA grup itu bukan koran ya, yang cuman buat dibaca, gitu ya. Saya bukan gila hormat. Sekali lagi saya cuman mengajarkan bagaimana kalian berperilaku sopan dan santun. Yang dapat dampaknya kamu juga, bukan saya. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu atas pengarahan dan informasinya. Itu kan anak yang enak ya. Oke. Terakhir adalah yang gede adalah tolong. Pak, tolong Pak masukkan saya ke grup. Nah, itu kan tolong. Kemudian udah dimasukin ngomong terima kasih Pak. Nah, berarti kamu sudah menjalankan norma kesopanan. Gitu ya. Nah, ini yang mendarah daging, yaitu berkata kasar dan kotor. Ya, Indonesia ini udah parah banget dengan berbicara kasar dan kotor. Hati-hati ya, ini akan mengurangi nilai kualitas hidup kamu. Kalau laki-laki masih diwajarkan ya ngomong kasar, ngomong kotor itu pasti ngomongnya kasar. Nah, misalnya kayak gitu hanya ditegur. Tapi kalau perempuan, hati-hati dengan kata-kata kasar apapun ataupun kotor ya. Kamu mungkin ngerti kata kasarnya bentuknya contohnya apa. Kemudian kotor pun kamu tahu gitu ya. Saya nggak perlu bahas contohnya. Oke, tapi kualitas seseorang itu diukur dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca, dan apa yang dia lakukan. Gitu ya. Lanjut adalah tidak makan sambil berbicara. Nah ya, ini nggak sopan. Makan ya makan, jangan sambil makan sambil ngomong kemudian keselak. Nah, jangan ya. Oke. Ngunyahnya bersuara, Pak. Iya, apalagi nyeplak plak 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 plak. Wah, itu kamu table manner-nya jelek banget itu, table manner. Ya. Lanjut, mengetuk pintu jika bertamu. Nah, ya permisi gitu ya. Ketok-ketok, selamat siang Pak, saya mau ketemu sama Sir Leo misalnya. Nah, boleh ya. Nanti paling ditanya ada perlu apa? Enggak apa, saya mau ngirim ngumpulkan tugas. Udah beres bla 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 bla, kemudian terima kasih Pak. Selamat pagi, pergi. Ya, kalau di kelas konvensional itu sampai ada yang nunduk gitu ya. Nah, ya. Cobalah dengan hal-hal yang kecil. Oke. Lanjut adalah gotong royong untuk kepentingan bersama. Bersihin got segala macam ya, partisipasi itu juga ya. Sanksi kalau kesopanan dilanggar. Wih, dicemooh. Ih, kasarnya dia ngomong, gitu ya dia ngomongnya. Nah, gitu ya. Kemudian ada celaan. Dasar kamu teh nggak sopan, sama guru teh nggak boleh gitu. Nah, itu celaan. Sama orang tua kamu teh kamu nggak boleh gitu, itu celaan. Ya. Kemudian dikucilkan. Dikucilkan tuh kayak gambar yang ini ya, guys. Yang ini nih. Ini dikucilkan. Jadi dia hanya sendiri. Dia pikir kok nggak ada temen ya? Nggak ada temen yang nggak mau temenan sama aku ya. Nah, berarti ada problem sama diri kamu sendiri sebenarnya. Kenapa saya nggak punya temen? Mungkin itu problem kamu sendiri. Kamunya terlalu lebay, kamunya terlalu alay, kamunya terlalu protektif, atau kamunya terlalu sombong. Biasanya seperti itu. Ya. Kemudian diasingkan. Kalau diasingkan itu berarti udah nggak mau ditemenin. Jangan temenin dia. Nah, itu diasingkan kamu. Ya. Ngerti ya? Norma ketiga adalah norma agama. Semua agama itu mengajarkan yang baik. Semua agama menuntut kalian untuk berbuat baik. Manusia itu punya yang namanya akal budi. Beda dengan makhluk yang lain. Gitu ya. Sumbernya dari wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan itu bentuknya Alkitab, Al-Quran, ya.
Kemudian kalau Buddha itu Tripitaka, ya. Kalau Islam Al-Quran. Katolik sama Kristen itu Alkitab. Kalau Hindu apa guys? Kitab sucinya apa Hindu? Weda, Pak. Weda. Ya, Weda. Itu kitab suci agama Hindu. Gitu ya, Weda. Oke, itu norma agama. Semua punya agama. Ya. Contoh norma agama, iman dan takwa kepada Tuhan. Sebelum memulai pekerjaan, berdoa. Sudah beres, berdoa. Mau tidur, berdoa. Gitu ya. Yang kedua adalah beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian menyayangi binatang. Nomor 5, membantu sesama manusia. Ini kecuali ya, kalau ulangan enggak. Kalau mau jahatin orang itu juga membantu, tapi kan negatif. Ya itu yang nggak boleh. Nah ini enak ya kalau kamu lihat gambar ini adalah saling menghargai sesama umat beragama, gitu ya, sesama umat beragama. Oke? Nah, di screenshot guys, ini adalah conclusion dari norma atau kesimpulan dari norma-norma yang kita bahas. Ya. Kamu mungkin nanti di UTS akan diminta seperti ini. Macam norma, misalnya agama. Itu sumbernya dari mana? Itu dari wahyu Tuhan, ya. Kesusilaan dari hati nurani manusia. Kemudian kesopanan dari pergaulan manusia atau kesepakatan masyarakat. Kemudian kalau norma hukum itu dari pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bikin aturan. Ya, lanjut. Nah ini keragaman tentang agama. Oke, ini kitab suci setiap agama yang tadi kita bahas. Oke, Hindu itu pura, Buddha itu vihara. Ya, Islam itu masjid, Kristen, Katolik itu gereja. Ya. Terakhir, cepet juga ya. Terakhir, itu norma hukum. Nah, norma hukum itu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dibuat oleh badan resmi. Lihat yang di bold. Bersifat memaksa. Kalau lampu hijau, kamu dipaksa untuk jalan. Kalau lampunya merah, kamu dipaksa untuk berhenti. Itu sifatnya memaksa. Ya, kalau naik motor, pakai helm, bawa SIM, itu memaksa. Ya. Kemudian norma hukum itu adalah undang-undang. Sifat norma hukum itu ada dua, bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang. Nah, kayak bikin SIM A, SIM B, SIM C. Kalau papa SIM A misalnya buat mobil, SIM C buat motor, SIM B buat bawa truk. Nah itu ya, itu perintah harus dibawa. Kemudian yang terakhir adalah larangan. Nah kamu mungkin pernah lihat di tol nih ya, paling rendah itu harus jalan 60 km. Yang paling kenceng adalah 80 km. Tapi si papa mungkin wah buru-buru jadi bisa 100, 120 gitu ya si papa naik mobil. Bisa juga, tapi itu melanggar norma hukum, gitu ya. Contoh norma hukum guys. Pembunuhan tuh, berantem. Wah, saya pernah ngegap anak berantem. Dulu yang satu SMP, yang satu SD. Ya. Akhirnya dua-duanya nangis. Aduh. Ya itu pernah terjadi. Misahin gitu, mereka berantem SMP sama anak SD. Kemudian nangis dua-duanya. Yeay. Aha, berantem dua-duanya nangis. Gitu ya. Nah, itu nggak boleh kalau berantem. Ya. Kemudian yang ini mencuri, tuh mencuri. Wah, ini nggak boleh nih, ya. Klepto. Tahu klepto? Ada yang tahu klepto?
Tukang ambil barang. Ya, tukang ngambil barang ya. Dia nggak hanya duit, nggak hanya dompet. Ya, klepto itu. Misalnya, ih bagus ya bolpennya, saya pengen. Nanti pada istirahat diambil. Iya Pak, aku dulu gitu Pak. Kamu, Iya Pak, pas masih SD Pak, kelas 1, kelas 2. Iya, Oh. tapi kalau nggak mau jadi pura-pura jatuh, nanti dikembaliin. Iya Pak, bakat yang terpendam saat kecil. Ya nggak boleh, atau itu mah Ya. bukan bakat terpendam, tapi itu kelainan. Klepto itu penyakit, ya penyakit di mana pengen banget memiliki barang orang lain. Itu perintah Allah juga ya. Hukum Jangan Taurat menginginkan. ke-10 Pak. Oci, Ya, Oci, 10. kita sakit Oci. Itu nggak boleh ya. Oke, itu sama kayak waktu kemarin-kemarin tuh. Saya lihat di CCTV mereka nyuri handphone, dimasukin ke tasnya, kemudian dipanggil nggak ngaku. Ya udah, saya lihat CCTV karena di setiap kelas kita itu ada CCTV, ya pergerakannya diketahui. Kemudian dipanggil, sini kamu ini ya, apa buktinya Pak? Saya kasih videonya, baru dia diem. Dipanggil aja orang tuanya di SP1. Ya, Makanya kalau mau nyuri itu cek dulu ada CCTV atau enggak. tetap aja nggak boleh. Yang penting itu nggak boleh. Ya, bukan masalah ada CCTV atau enggak, guys. Tapi tetap itu adalah melanggar hukum. Mungkin itu Harus pintar. kenikmatan si klepto. Ya, tapi tetap nggak boleh. Tidak diperbolehkan mengambil barang yang bukan punya kamu. Oke? Itu nggak boleh. Oke, nanti dampaknya apa, Pak? Dampaknya jadi orang yang korupsi ya, senang korupsi, senang ngambilin duit orang, kayak itu. Oke, itu nggak diperbolehkan. Menurut ajaran Kristiani atau nilai-nilai Kristiani N2K BPK Penabur, ya kita punya yang kita percayai adalah 10 perintah Allah. Pertama, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu perintah Allah yang pertama. Yang kedua adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ya, saya punya temen tuh kayak gitu. Namanya si Anthony. Ya, dia selalu bikin onar dengan penyebutan nama Tuhan dan Allah gitu ya. Tapi sama saya didiemin karena itu urusan dia gitu ya. Nomor 3, kuduskanlah hari. Potong, Pak. Kenapa? Pak, kok bukannya yang menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarang itu hukum Taurat yang ketiga, Pak? Itu bentuknya itu. Yang bahasa Inggrisnya juga sama. To salt, no make into the any graven image. Nah, gitu ya. Nomor 3, kuduskanlah hari Tuhan atau hari Minggu, kebaktian. Gitu ya. Kemudian nomor 4, hormatilah ibu bapamu. Ya. Kemudian nomor 5, jangan membunuh. Ya. Terus 6, jangan berzina. Oke. Kemudian nomor 8, jangan bersaksi dusta. Kemudian nomor 9, jangan mengingini istri sesamamu. Nomor 10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, itu adalah the 10 commandment. Oke. Nah, sampai situ ya guys pelajaran kita tuh. Ya. Tugas kalian adalah baca, masih ada 15 menit. Itu waktu kalian untuk membaca halaman 37 sampai 44. Oke, 37 sampai 44 silahkan dibaca ya. Itu adalah contoh-contoh sikap yang dipakai untuk setiap norma. Nah, ya, minggu depan kita ketemu lagi di hari Jumat gitu ya.
Tapi jangan lupa gitu ya, nanti dibaca lagi. Oke. Ini ada materinya di mana di sekolah, cuman si sekolah teh nggak ini sekarang nggak bisa di-share, saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Oke. Kalau cewek mau ganti baju gimana? Ya tinggal ganti aja, kenapa? Ya nggak? Kalau cewek mau ganti baju ya tinggal ganti di kamar kecil atau nggak di toilet gitu ya. Nggak mungkin dari kelas, dia tahu diri gitu ya. Zina itu apa? Zina itu ini ya, kayak apa, ketertarikan terhadap lawan jenis. Jadi cowok tertarik pada cewek gitu ya, itu zina. Ya, nggak boleh. Kamu masih belum umurnya. Jangan dewasa sebelum umurnya. Oke? Gay mah kelainan, penyakit, bukan zina. Ya, gay itu LGBT. Pak, kan gay itu juga cowok sama cowok. Ya, cowok sama cowok itu cuma penyakit, kelainan, Oh, penyakit, ya. Nah, itu harus bisa disembuhkan. Teman saya juga ada yang gay di kuliah, namanya teh Roy. Ya, Roy. Sampai dia nunjukin, "Pri, lu mau lihat nggak?" Cina, gua pakai stocking tuh. Di kuliah tuh kayak gitu. Banyak yang begitu mah, jangan salah. Cuman gimana bahwa bawa diri kita yang menjauh lebih baik gitu ya. Jangan ikutin yang begitu mah. Ya. Oke, sampai situ. Nanti jam 12:30 saya akan share link buat Meet. Ya, buat Meet dengan acara pelantikan MPK. Semua harus ikut. Semua. Di jam 12:30. Ya, buat apa itu Pak? Itu buat struktur organisasi sekolah. Oke, jam 12:30. Kenapa? Pak, terus pulangnya jam berapa Pak beresnya? Apa? Beresnya jam berapa nanti yang MPK Pakai itu? beres ya, itu cuma sebentar. hari ini kan? Ya, Oke. cuma sebentar ya, cuma sebentar. Pak, Woi, itu yang MPK-nya itu 1 menit buat 2 kelas. buat semua sampai ke kelas 9. Google Meet ya Pak atau Zoom? Google Meet. Oke. Oke ya. Sekarang kamu masih bisa baca-baca nih halaman 37 sampai 44. Ya. Nanti di-share di grup PKN ya Pak, di grup PKN. Ya betul ya. Lokasi paling gay itu Las Vegas, so tahu. Di Bandung juga banyak. Ya. Oke, gak usah bahas LGBT, bukan waktunya. Nanti aja itu mah penyakit. Ngapain penyakit dibahas? Ya, itu hanya buat informasi aja, kalian tahu aja, nggak usah diperdalam gitu ya. Oke, sampai situ. Terima kasih kelas 7B. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Makasih Pak. Bye. Makasih.